Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dari tadi malam, dari kemarin sore sudah mendapatkan WA, SMS bahwa jamaah sudah ramai datang menunggu. Mudah-mudahan semua gerak ayunan tangan, langkah kaki mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada penyakitnya diangkat Allah, disembuhkan sesungguh-sungguh, dimudahkan segala urusannya insyaAllah. Yang lajang-lajang akan menikah diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum bekerja diberikan pekerjaan yang layak insyaAllah. Udah, itu aja. Petang ini saya diberikan amanah sampai maghrib membahas buku 99 tanya jawab solat. Dari maghrib ke isya break 45 menit. Tentu yang mau makan, makan. Tapi kabarnya panitia tak ada menyediakan makan. Sesudah itu solat isya, habis solat isya baru kita bahas tanya jawab. Nah, dari sekarang sampai ke maghrib ini kita bahas 99 tanya jawab solat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bukunya dalam bentuk cetak ada. Tapi jangan katakan Ustadz Somad datang ternyata mau jual buku. Tidak. Karena buku itu bisa di-download gratis, tulis saja di www.google.com. Somad Maroko LCMA blog. Bisa ditulis di sana 99 tanya jawab solat Somad LC, enter, download gratis. Yang mau dikopi untuk pribadi masjid musolanya silakan. Ustadz boleh saya kopi? Silakan. Saya bagi ke kawan-kawan saya? Silakan. Saya cetak Pak Ustadz, silakan. Saya jual, jangan. Ini untuk dakwah, silakan. Nah, pertama, tapi saya minta mikrofon yang tak bisa pegang, karena nanti saya mau ngangkat takbiratul ihram, mau ngasih contoh. Yang mikrofon tergantung-gantung di telinga itu apa namanya? Kalau tak ada, kasih tiang nanti saya mau ngasihkan contoh. Minta sajadah satu. Ini tak ada meja, tak apa-apa. Minta sajadah saja bentang satu. Ini tak ada. Minumnya jangan pula dibawa ke belakang. Dah. Allahu Akbar. Saya lambat datang bukan karena ingin diagung-agungkan, disambut-sambut, dimuliakan, tidak. Tapi karena jalan tutup-tutup. Memang lengkap perjalanan saya hari ini. Pertama naik pesawat dari Pekanbaru sampai Kuala Namu. Habis itu naik mobil mewah, nama tak boleh disebut merek, menjaga kode etik jurnalistik. Habis itu sampai di hotel, dari hotel nanti Ustaz dibawa ke masjid naik mobil. Sampai di tengah jalan, nampaknya Pak Ustaz tak bisa naik mobil. Ustaz naik motor ya? Iyalah. Ujung-ujungnya paksa kita jalan kaki Pak Ustaz. Memang medan luar biasa. Dah, yang pertama tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Bagaimana shaf lurus? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Bahu rapat. Oh, ternyata kecil tapi besar suaranya. Jadi tak bisa juga kita lihat orang dari casingnya. Nah, mana sajadah tadi? Saya minta sajadah. Sajadah.
Sajadah yang biasa aja, tak perlu cari sajadah cinta, tak perlu. Yang biasa. Nah, maka rapatkanlah bahu dengan bahu, saddul khalal, tutup celah. Jangan sampai ada celah, tutup celah. Filosofinya tak boleh ada celah. Makanya ini tak ada celah. Ketika ada celah, setan masuk. Ini tak ada celah. Ramai, penuh. Sampai masjid ini panasnya minta ampun. Panas. Itu gambar saya ada di layar. Tak ada. Patutlah tak ada yang menengok ke layar. Dah. Ada sebagian masjid itu dianggapnya satu sajadah. Kan ada karpet yang model satu sajadah, satu sajadah, satu sajadah. Dianggapnya itu kapling dia. Sehingga tak dikasihnya orang asal lewat. Nah, ini punya aku nih. Kok geser-geser gitu dia. Ini tak betul. Walaupun sajadah itu bentuknya macam satu-satu, tapi itu sesungguhnya hanya gambar saja. Yang penting bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Kalau bahu rapat dengan bahu tak masalah, karena bahu ini ada alasnya, ada kaitnya. Yang jadi masalah kaki rapat dengan kaki, karena tak semua orang ketika kakinya kena kaki orang dia nyaman. Ada orangnya penggeli, asal udah kena kaki digerak-gerakkan pula kelingking. Saya termasuk yang tidak sensitif. Asal ada orang menggerakkan, ditempelkannya kakinya ke kaki saya diam aja. Tapi janganlah pula gerak-gerakkan. Sekedar tempel aja lah. Ada. Makanya kaki itu tidak bisa lebih lebar daripada bahu. Karena kalau kaki terlalu lebar, macam mana bahu mau rapat? Itu kalau istilah mobil Bigfoot namanya. Ban-nya besar, spionnya kecil. Macam mana spion sama spion? Ini kan mau bahu sama bahu. Maka kaki itu diagak-agak sejengkal atau sejengkal setengah. Kalau bahunya lebar. Macam saya sejengkal. Nah, dah. Bahu dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tentang kaki dengan kaki. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan, merapatkan. Jadi itu hadisnya takriri. Hadis itu ada 3. Yang pertama qauli, cakap Nabi. Seandainya Nabi bicara, tempel, 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 itu namanya qauli. Seandainya Nabi mempraktekkan langsung, kutempelkan, maka itu namanya fi'li. Tapi ini takriri namanya. Jenis yang ketiga, sahabat Nabi menempelkan kakinya, tapi tak semua menempel. Maka kalau ada kawan kita menempelkan kakinya, kita nyaman, kita diam. Tapi kalau kita tak nyaman, kita geser sedikit. Cuman kadang kita geser sedikit, digesernya pula kaki dia. Nah, ini jadi masalah. Nampaknya sepele. Kita khawatir kawan ini preman baru tobat. Gitu tempat 2 kali, pijak kayaknya. Habis berkelahi. Kalau sesama kita berkelahi di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Makanya kalau sudah sesama di masjid ini, maka lapangkan dada, sejukkan hati, walaupun panas. Ini panas nih, tapi hati kita sejuk kan? Sejuk, tapi berkeringat juga. Dah. Setelah itu imam menengok ke belakang. Ini saya jadi imam nih, makmum di belakang. Ini kiblat. Maka kata saya, sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Mengapa makmum itu ditengok ke belakang? Pertama menengok shaf. Yang kedua, supaya tahu saya keadaan makmum saya. Oh, udah tua. Kalau makmum itu tua, jangan setel ayatnya Ar-Rahman. Menggigil lah dia. Nampak, oh anak-anak muda. Kalau macam ini makmumnya, bantailah Yasin pun tak apa-apa. Allahu Akbar. Dah, setelah saya tengok makmum tadi sopnya lurus, alhamdulillah, lurus makmum, tengok. Lurus. Sedekah bareng, berbagi harta, berbagi cinta. Masya Allah. Setelah shaf lurus, barulah diangkatnya takbiratul ihram. Kalau di tempat saya di Riau,
Itu imamnya mengatakan sesuai sunnah Nabi. Sawus sufuf, luruskan shaf. Wa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Tapi ada satu kabupaten namanya Kabupaten Bengkalis. Pulau dia, terpisah dari Pulau Sumatera. Itu imamnya agak lain sedikit. Apa kata dia? Luruskan shaf, matikan HP. Artinya ini penting, tapi belum pernah saya praktikkan. Belum pernah saya kalau suruh jadi imam, luruskan shaf, matikan HP. Takut saya senyum-senyum makmum di belakang. Kayak lagu pula Ustaz nih gitu. Dah, setelah lurus shaf, kiblat itu ada 3. Kiblat muka ke tempat sujud, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat hati kepada Allah. Kiblat muka ke tempat sujud, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat hati kepada Allah. Yang mana hati itu? Di kiri, di kanan, mana dia? Sebelah kiri. Jantung. Jantung berdegup, berdetak. Maka disebut dia jantung pisang karena bentuknya macam jantung pisang. Sebenarnya berdegup. Bup, bup, bup. Kalau mikrofon mahal itu kedengaran deh. Lalu kemudian diangkatnya lah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa panjang betul takbir imam itu? Karena imam itu muqaranah, mensejajarkan antara takbir dengan niat. A dibuka, bar ditutup. Allahu Akbar. Disitulah qasad ta'arad ta'yin. Solatnya solat apa? Solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Lillahi ta'ala. Ada apa qadha? Adaan. Solat maghrib 3 rakaat. Adaan. Jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu dipasang dalam takbiratul ihram. Namanya muqaranah. Allahu Akbar. Kalau kosong takbir itu daripada niat, tak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Hanafi, Hambali, Maliki, niat bukan dalam takbir, tapi niat sebelum takbir. Sebelum takbir dipasangnya niat. Aku salat maghrib 3 rakaat, mengikut imam, jadi makmum, adaan lillahi ta'ala. Maka takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Jangan kita heran nanti kalau salat, imam ini kenapa panjang? Imam ini kenapa pendek? Terserah dia lah, suka-suka dia lah. Dia kan imam, bukan begitu. Kalau mazhab Syafi'i panjang karena di dalam takbir itu dia pasang niat Allahu Akbar. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali enggak, pendek saja. Allahu Akbar. Karena sebelum takbir dia sudah berniat. Bapak Ibu adik-adik berniat selama ini dalam takbir atau sebelum takbir? Sebelum takbir. Terserahlah mau sebelum atau di dalam. Asalkan jangan sesudah takbir. Masuk ke dalam masjid. Oh, kalau pakai ini dua kedengaran. Kalau pakai ini dua-dua. Jadi paksa diulang balik dari awal. Ini. Saya mengulang nih yang tak ingat lagi. Minta kipas angin tak ada. Kipas. Panas ah. Hah? Dah, kita lanjutkan. Lalu kemudian sesudah itu mengangkat tangan waktu takbir. Allahu Akbar. 2 mazhab. Yang saya pakai sampai ke telinga. Saya memakai sampai ke telinga. Sampai ke telinga. Mana telinga? Telinga kita yang biasa tuh dah. Telinga. Allah. Telinga. Dia agak-agak lah. Agak-agak. Kan bisa kita bayang-bayangkan. Ini menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Itu yang saya pakai. Tapi nanti kalau nampak ada makmum pendek aja dia, sebahu diangkatnya. Allahu Akbar. Ada tuh nampak kita sholat. Allahu Akbar. Itu bukan karena ketiak dia berbisul.
Memang begitu, ada mazhab. Ini namanya udhunaihi, sampai ke telinga. Yang ini namanya mangkibaihi, mangkib artinya bahu, sampai ke bahu. Allahu Akbar. Nah, adakah beda solat perempuan sama laki-laki? Tak ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah engkau sebagaimana kau tengok aku solat. Lalu bedanya letaknya di mana? Perempuan lebih tertutup, lebih baik. Hadisnya am. Begitu kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Sahih Sifat Salat Nabi. Laki-laki itu terbuka, perempuan tertutup. Antara dua, antara telinga dengan bahu. Mana yang terbuka? Mana yang tertutup? Terbuka nih, Tapi kalau bahu tertutup, maka perempuan lebih baik tertutup. Dia pakai mukena, pakai telekung, maka dia sebahu saja. Allahu Akbar. Yang sampai diangkatnya, ada pula kipas angin, tersangkut, udah. Ini masalah Allah. Allahu Akbar. Dah selesai. Mengangkat sampai ke telinga, ada dalilnya. Allahu Akbar. Mengangkat sampai ke bahu, ada. Lain daripada itu tak ada dalil. Yang buat. Saya sedang ceramah kultum menjelang zuhur. Dari azan ke iqamat ada kultum 15 menit di Masjid Ar-Rahman di Pekanbaru. Pas depan saya kultum nih, ada bapak-bapak tegak. Dia sholat qobliyah. Tak peduli dia saya ceramah. Dia qobliyah. Dia angkatnya setinggi-tingginya. Allah. Saya nengok dia, ini orang tak betul. Ini belajar di mana dia? Pasti dia belum ikut pengajian di Al-Jihad. Dia sudah ikut, maka nampaknya lah itu. Nah, lalu kemudian sekarang meletakkan tangan. Di mana letak tangan? Ini letak tangan nih banyak sekali. Yang saya amalkan di antara pusat sama dada. Ini pusat. Ini agak-agak pusat. Yang tak berpusat agak-agak lah mana pusat. Ini pusat, ini dada. Ini antara dada semua pusat. Di atas pusat, di bawah dada. Di sini. Ini yang saya amalkan sehari-hari. Allahu Akbar. Nih, mazhab Syafi'i versi 1. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Mana jantung? Maka ada nanti orang mengangkat tangan, letakkannya jantung kiri. Allahu Akbar. Saya dulu bingung, kenapa mazhab Syafi'i ini dua? Satu di tengah, satu di samping. Rupanya saya baru mengamalkan yang di samping kapan? Waktu sholat jamaahnya penuh betul. Kalau buat begini, segini. Pas ini. Nanti bisa, pas maghrib nanti. Itu semua ada dalilnya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki di atas pusat pas. Mazhab Maliki. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki, tulen, total 100%. Maka di atas pusat pas. Allahu Akbar. Maliki versi 1. Maliki versi 2 lepas ke bawah. Adamul qabdi, lepas. Allahu Akbar. Raja Maroko sholatnya gini. Tapi saya tak pernah membuat macam ini di masjid dekat rumah saya. Walaupun saya 2 tahun belajar sama orang Maliki, tak pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Kenapa? Kan sah. Saya tak mau menimbulkan fitnah. Tes. Saya tak mau menimbulkan fitnah. Ternyata lampu mati, dia belum tentu mati. Hebat Mik nih, memang kecil dia tapi luar biasa. Iya. Pengurus-pengurus masjid yang lain carilah mikrofon macam ini. Mati pun lampu kita tak perlu takut. Dah, maka diangkatlah tangan tadi, lalu kemudian lepas saja. Itu Maliki. Makanya nanti kalau adik-adik tengok solat Raja Maroko. Raja Maroko sekarang Muhammad 6. Muhammad 6 anak Hasan 2. Hasan 2 anak Muhammad 5. Muhammad 5 anak Hasan 1. Hasan 1 punya anak Muhammad 5. Muhammad 5 punya anak Hasan 2. Hasan 2 punya anak Muhammad 6. Muhammad 6 ini nanti kalau meninggal akan digantikan oleh anaknya Hasan 3. Nah, saya pun sudah ada rencana buat macam itu. Abdul Somad, anak saya namanya Mizian. Nanti anak si Mizian nih Somad 2. Nantilah program jangka panjang kita itu. Dari ibu yang pertama. Udah membelok pula ke situ. Lanjut kita lanjutkan. Lalu kemudian
mazhab Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Nah, ini pusat, ini bawah pusat. Allahu Akbar. Nanti kalau Bapak Ibu pergi umroh, nampak jamaah India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu mayoritas Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu di bawah pusat. Allahu Akbar. Itu bukan dia sedang malas. Memang begitu. Sedangkan ada buku baru namanya Sifat Salat Nabi, ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Di situ dibuatnya ala sodri, di atas dada. Allahu Akbar. Nanti kalau nampak ada orang salat nih, itu dia pakai buku Sifat Salat Nabi Nasiruddin Al-Albani. Jadi kalau gitu di total lah tentang letak tangan ini berapa? 6. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak posisi. Saya menjelaskan ini bukan supaya jamaah main-main sembahyang. Jangan pula nanti karena capek betul habis pengajian pas maghrib Allahu Akbar. Pas isya karena tak dapat nasi bungkus Allah. Bukan begitu. Maksudnya supaya kita menghormati orang yang berbeda dengan kita. Kenapa Ustaz ceramah di mana-mana? Ustaz sebutkan Hanafi, Ustaz sebutkan Maliki, Ustaz sebutkan Syafi'i, Ustaz sebutkan Hambali, Ustaz sebutkan Muhammadiyah, Ustaz sebutkan NU, Ustaz sebutkan Perti, Ustaz sebutkan Persis, Ustaz sebutkan Al-Wasliyah. Supaya kita menghormati, tapi masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awak minta kipas dikasih tisu. Bercanda. Orang Medan kan suka bercanda. Lalu kemudian setelah itu meletakkan tangan di atas dada. Ada 3 mazhab. Yang pertama, dipegangnya lah pangkal lengan itu. Ini siku, ini wasri namanya pergelangan. Di sini letaknya. Allahu Akbar. Ini yang saya amalkan sekarang. Allahu Akbar. Yang kedua, digenggam pergelangan, dilingkarkan begini alal wasri. Nanti kalau ada nampak orang sholat, Allahu Akbar, genggamnya. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga tak ada main genggam-genggam, tempelkan aja. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Yang Ustaz amalkan mana? Yang ini. Allahu Akbar. Dah, habis itu baca iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pasti orang Al-Wasliyah nih. Kalau satu lagi enggak, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu Muhammadiyah. Tak usah kelahi antara Allahumma ba'id sama Allahu Akbar kabira. Dua-dua hadisnya sahih. Datanglah yang sebelah sini mau menunjukkan dia orang NU, kaum tua, NU, Perti, Al-Wasliyah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Datang yang sebelah mau menunjukkan dia Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Yang tengah ini preman baru tobat. Makanya saya tulislah di buku 99 itu, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Banyak iftitah itu. Hukum iftitah sunat. Dibaca baik, tak dibaca kurang baik. Ini mesti dirubah nih. Ada orang menganggap sunat dibaca berpahala, tak dibaca tak apa-apa. Itulah banyak orang solat langsung aja Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Kau tak baca iftitah, dibaca berpahala, tak dibaca kan tak apa-apa. Maka bukan begitu. Dibaca baik, tak dibaca kurang baik. Maka dia disebut mustahab. Diambil dari kata hub, mustahab, dianjurkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Yang ada pertanyaan tulis di kertas, nanti kita saring dari maghrib ke isya, habis isya baru kita jawab sampai jam 10 malam. Doakan hidup. Lampu itu hidup, kita hidup. Dah. Lalu kemudian setelah itu habis iftitah,
membaca ta'awuz. Ta'awuz itu dua. Satu, a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terserah mau pakai yang mana, dua-duanya sahih. Setelah itu lalu baca basmalah, bismillah. Membaca bismillah ini 3 mazhab. Mazhab Hanafi sama Hambali tak ada pakai bismillah. Bismillahnya sir. Mazhab Syafi'i jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab Syafi'i. Masjid Al-Jihad ini bismillahnya jahar apa sir? Nah, saya tanya dulu, kabarnya saya diminta jadi imam. Maka ditanya dulu, tapi nanti enggak. Saya tetap minta imam tetap aja yang maju. Kenapa? Suara saya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Syafi'i. Kalau Hambali sama Hanafi enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya bismillah sir. Bismillah sir sama jahar ini hanya ada pada bismillah. Pada nikah tak ada. Ya, ada orang, abang kenapa tak kasih tahu aku? Aku pakai mazhab yang sir, Adinda. Macam bismillah aja dia buat. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Tidak ada imam tu pakai bismillah. Langsung aja. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maroko mimnya tak panjang karena qiraatnya warsh. Sedangkan kita qiraatnya hafs. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap yang lain sama. Di situ saja bedanya. Jadi masalah bismillah 3. Hanafi sama Hambali sir, Syafi'i jahar, Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Dah, tak usah dipermasalahkan. Lalu setelah itu baca ayat. Membaca ayat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kau mudah dari Al-Qur'an. Tiba-tiba ada seorang imam salat mengadu makmumnya ke Nabi. Ya Rasulullah, ya. Ini imam kami ini panjang betul ayatnya. Akhirnya datanglah Nabi memanggil imam. Namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az, sini kau Mu'az. Ada apa ya Rasulullah? Afattanun anta. Afattanun anta. Apakah kau mau jadi tukang fitnah? Menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Karena ayat yang kau baca terlalu panjang. Apa yang dibaca Mu'az bin Jabal? Surat Al-Baqarah. Bacanya 2 juz 4 lembar. Apa tak afattanun anta? Jadi bukan asal panjang bacaan imam tu kita lalu komplain. Dah. Maka Imam Nawawi membuat standar. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba itu namanya panjang. Dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha itu namanya ausat, pertengahan. Dari Ad-Duha Alam Nasrah sampai ke An-Nas itu pendek. Tiwal, ausat, qisor. Tiwal panjang, ausat tengah, qisor pendek. Yang tiwal dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Jadi kalau ada imam solat subuh membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Panjang apa pendek? Tak masuk kaji. Awak ada berkeringat nyampainya. Saya ulang balik. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba itu namanya tiwal. Dibaca pada solat subuh dan zuhur. Ar-Rahman itu masuk An-Najam wan najmi idza hawa itu masuk dalam tiwal. Maka boleh dibaca pada subuh dan zuhur. Sedangkan yang sedang dibaca pada asar dan isya. Sedangkan yang pendek dibaca pada solat maghrib. Nah, itu yang menyusunnya Imam Yahya bin Syarab bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Meninggal 676.
makamnya di Damaskus, Suriah. Imam Nawawi, imam mazhab Syafi'i, ijtihad dia. Karena kalau tak dibuat begini nanti imam sama makmum berkelahi. Kata imam panjang, kata makmum tak panjang. Komplain dia, menurut saya bacaan kau tadi terlalu panjang tu imam. Apa yang kau baca? Al-Waqi'ah. Belum panjang kata dia. Aku biasa 2 juz kalau salat malam. Karena tak ada standar. Itulah perlunya standarisasi bacaan. Ijtihad Imam Nawawi. Dah, setelah itu rukuk. Allah, rukuk angkat tangan. Angkat tangan 4 positions. 4 posisi. Pertama, Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Keempat, bangkit dari tasyahud awal. Allahu Akbar. 4 cuman angkat tangan. Ini banyak makmum ni asal bangkit angkat. Asal bangkit angkat. Itu namanya solat bangkit angkat. Dah. Selesai itu rukuk, angkat tangan. Allahu Akbar. Tafrij. Tafrij ini tahu bukan rapat begini. Tafrij dijarangkan. Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu menunduk macam kambing dapat rumput. Jangan pula mendongak macam kuda menengok kuda betina. Tapi kalau diletakkan bejana mangkok di atas tak tumpah air. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ustaz kenapa tak pakai wa bihamdi? Yang pakai wa bihamdi ada. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada bacaan lain? Ada. Bukalah buku 99 tanya jawab solat. Download di internet gratis. Udah saya download kenapa tak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Masuk surga tak bermodal. Makanya dibuat di sini, berbagi harta, berbagi cinta. Kurang satu lagi, berbagi pulsa. Berbagi kuota. 2 giga pun tak apa. Nah, sesudah itu bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek itu, hamidah. Ini ada pula makmum imam dibaca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Apa itu? Pak imam tu kenapa panjang hamidah? Rupanya nama bininya Hamidah. Manggil dari rumah. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata makmum? Rabbana lakal hamd. Tapi di Makkah tu pakai wa Pak Ustaz. Rabbana walakal hamd. Ada 3 versi. Pertama, Rabbana lakal hamd. Kedua, Rabbana walakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i, makmum ikut mengucapkan Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Datanglah bapak-bapak tua menjumpai saya. Ustaz Somad, iya, ada penceramah datang ke kampung saya. Apa kata dia? Makmum itu bangkit hanya mengucapkan Rabbana lakal hamd. Jangan ikut Sami Allahu liman hamidah. Itu memang betul Pak Haji. Yang disampaikannya itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, makmum tetap ikut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Kenapa itu aja yang disampaikannya? Mana saya tahu. Mungkin itu yang dia tahu. Makanya kita mempelajari perbandingan mazhab supaya tak menyalah-nyalahkan orang. Lalu kemudian Sami Allahu liman hamidah, ujungnya sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis itu sujud. Sujud dulu lutut menyentuh lantai, barulah tangan. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kalian turun seperti turun onta. Onta itu setelah diteliti, kaki depannya duluan, baru kaki belakang. Tapi ada hadis riwayat Abu Hurairah, katanya duluan tangan baru kaki. Itu matannya maklub. Maklub itu terbalik matannya. Hadis itu dhaif, tak bisa dipakai. Karena matannya maklub. Begitu kata mazhab Syafi'i. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin ulama Saudi Arabia. Begitu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia.
Yang kuat adalah lutut dulu turun ke bawah. Allahu Akbar. Habis lutut baru tangan. Tapi Ustaz kami mengajarkan, katanya tangan duluan Pak Ustaz. Tangan duluan turun ke bawah. Itu dipakainya sifat solat Nabi. Tangan duluan ke bawah. Tak jadi masalah. Karena paham yang dia pakai hadis riwayat Abu Hurairah. Sedangkan yang kita pakai hadis riwayat Wa'il ibnu Hujr. Hadis itu marjuh kata ulama. Maka saya pakai yang lutut dulu. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya yang tangan dulu. Asal jangan dibuatnya kening dulu. Nah, itu tak ada. Dah. Habis itu sujud. Maka ujung-ujung badan ini menempel ke lantai. Dua ujung kaki. Dua ujung lutut. Dua ujung tangan, satu ujung kepala, kecuali kepalanya. Dua, maka 7 menempel. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kawan saya tak itu bacaannya Pak Ustaz. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma rabbighfirli. Itu ada banyak bacaan-bacaan. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada. Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu. Ada. Banyak bacaan-bacaan sujud. Maka kita variasikan dengan bacaan-bacaan yang banyak, menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selama sujud itu jangan sampai ada tak menempel. Ustaz, bagaimana kalau orang pecinya begini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu jangan pula dipoto. Lalu kemudian sujud dia dalam keadaan nempel. Sujudnya sah, tapi tak afdal. Bedakan antara sah tak sah sama afdal tak afdal. Yang afdal, afdal. Kalau disutupnya gini sah, tapi tak afdal. Makanya kadang anak-anak muda tuh saya tengok yang rambutnya panjang ini, pas mau sholat digini. Supaya apa? Supaya nampak keningnya ke lantai. Jangan pula mentang-mentang gubernur masuk ke dalam masjid Al-Jihad. Masa saya tempelkan kening ke lantai? Ditempelkannya ke tiang. Mata batal sholatnya. Tak sah kecuali sakit. Orang yang sakit duduk di atas kursi. Tapi tidak langsung duduk di kursi. Orang yang sakit itu di awal takbirnya tetap tegak. Tegak. Nanti pas rukuk baru dia duduk. Dia tak bisa rukuk. Karena tulang belakang ini sudah pakai kabel. Sudah pakai baut di belakang. Makanya setiap masuk ke pesawat berbunyi terus detektor. Tet. Pak, ikat pinggang udah kubuka, udah tak ada lagi. Kenapa berbunyi? Ini besi. Makanya, tapi tidak dari awal tuh dia tegak. Tidak awal tuh dia duduk, awal tuh tetap dia tegak. Kursi itu tegak. Nanti ketika pas mau rukuk baru dia duduk. Allahu Akbar. Setengah. Sujudnya. Katanya Pak Ustaz ini mesti menempel. Terus, itulah maka saya tempelkan ke spring bed. Tak ada itu. Tak betul. Kalau di Mesir disediakan tuh kursi-kursi di belakang. Untuk siapa? Untuk orang yang sakit tetap datang ke masjid, maka dia uzur disediakan di belakang. Lalu kemudian duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 yang dimintanya kepada Allah. Rabbi firli, ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, muliakan aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, beri aku kesehatan. Beri aku kebaikan. Wa'fu anni, maafkan segala kesalahanku. 8 proposal kita minta pada Allah. Tapi banyak orang tak ingat entah apa yang dia minta. Maka dalam hati, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis itu sujud sekali lagi. Apakah kaki itu rapat atau renggang? Pak Ustadz Somad, ya, ketika kita sedang sujud, kaki itu rapat atau renggang? Mazhab Hambali rapat. Kalau ada Ustadz mengajarkan, kaki rapat. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i renggang. Karena waktu tegak kaki renggang apa rapat? Renggang. Waktu ruku renggang apa rapat? Renggang. Maka waktu sujud pun renggang juga. Ustadz pakai yang mana? Tengok dulu. Imamnya pakai celana apa tidak?
Kalau imam tuh pakai celana panjang, maka renggangkanlah. Tapi kalau dia pakai kain sarung dan dia cuman maaf cakap pakai celana dalam, maka kalau direnggangkannya nampak pangkal pahanya dari belakang. Nah, itu. Oleh sebab itu maka bagus ditutupnya kalau dia tak pakai celana di dalam. Bagusnya kita kalau pakai jubah atau pakai sarung itu pakailah celana di dalam, yang celana Pak Haji, celana putih, atau belikan kalau tak ada celana legging ibu pinjam. Dah.